Untuk soal penalaran sendiri ada dua model utama, di mana model yang pertama adalah tentang penarikan kesimpulan. Jadi nanti menggunakan dua buah premis dan kita disuruh untuk mencari kesimpulannya. Sementara model soal kedua adalah dalam bentuk wacana atau teks, di mana umumnya soal tersebut kita disuruh untuk mengurutkan sesuatu, sehingga dari urutan yang kita peroleh kita disuruh mengambil kesimpulan apakah nanti data yang terbesar ataupun data yang terkecil. Nah, untuk mempersingkat penjelasannya kita mulai saja dari soal yang pertama, di mana di soal pertama disebutkan bahwa Ani berusia 2 kali lipat dari Guna. Saat ini Guna berusia 21 tahun. Ia berusaha 8 tahun lebih tua dari Yasmin yang merupakan saudara kembar dari Jidan. Ia 5 tahun lebih muda dari Ani. Siapakah yang paling muda? Nah, kita perhatikan kata kuncinya ini adalah si Guna ya. Jadi mana disebutkan bahwa Guna berusia 21 tahun. Dimana kalau data yang lain itu menyatakan lebih atau kurangnya dari orang yang lain. Sementara kalau si Guna ini udah tepat berusia 21 tahun. Kita tuliskan di sini Guna dengan umur 21 tahun. Kemudian disebutkan bahwa Ani berusia 2 kali lipat dari Guna. Berarti Ani berusia lebih tua. Kita tuliskan Ani berarti umurnya adalah 42 tahun. Data ini sudah kita gunakan, Kita lanjutkan. Ia berusaha 8 tahun lebih tua dari Yasmin yang merupakan saudara kembar Jidan. Kalau kita perhatikan, kita belum tahu di mana posisi baik si Yasmin maupun si Jidan. Kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ia 5 tahun lebih muda dari Ani. Karena Ani sudah ada di garis bilangan, kita tuliskan umur si Ia yang lebih muda 5 tahun ya, berarti 37 tahun. Berarti yang ini sudah kita gunakan. Data berikutnya adalah bahwa ia berusia 8 tahun lebih tua dari Yasmin. Jadi kalau kita perhatikan berarti Yasmin 8 tahun lebih muda. Maka umur Yasmin adalah 37 dikurang 8. Berarti umur Yasmin adalah 29 ya. Dan umurnya si Yasmin adalah saudara kembar Jidan. Berarti memiliki posisi yang sama. Berarti makin kemari ini makin tua. Pertanyaannya adalah siapakah yang paling muda? Berarti kita cari yang di paling kiri. Maka jawabannya adalah Guna. Jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal kedua. Pasangan suami istri Pras dan Titik mempunyai anak tunggal yang bernama Guna. Danang adalah anak ketiga pasangan Nandar dan Utami. Pras adalah anak keempat dan merupakan adik dari Utami. Hubungan antara Danang dan Titik disebut. Kita perhatikan ada suami istri Pras dan Titik. Kita gambarkan dalam suatu silsilah ya, Pras, Titik mempunyai anak yang bernama Guna. Kemudian Danang adalah anak ketiga dari pasangan Nandar dan Utami. Kita perhatikan bahwa kalimat Danang adalah anak ketiga dari Nandar dan Utami tidak bisa kita tempatkan karena kita belum tahu posisinya di mana. Berarti kalimat yang pertama sudah kita gunakan. Kita lanjutkan dulu ke kalimat berikutnya. Pras adalah anak keempat dan merupakan adik dari Utami. Kita perhatikan bahwa Pras adalah anak keempat ini nggak tahu posisinya di mana. Ini kita abaikan. Kita lanjutkan ke Pras adalah adik dari Utami. Berarti baik Pras dan Utami ini merupakan kakak adik. Berarti posisinya sejajar. Kemudian Danang adalah anak ketiga dari pasangan Nandar Utami. Berarti si Nandar dan Utami memiliki anak yang bernama Danang. Pertanyaan soal adalah hubungan antara Danang dan Titik. Jadi kalau kita perhatikan posisinya ini adalah keponakan dan bibi. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semua sapi ini memakan, yang kita ralat katanya. Memakan. Salah ketik. Semua sapi memakan rumput. Beberapa hewan ternak adalah sapi. Soal-soal penarikan kesimpulan ini sudah beberapa kali kita bahas dan mungkin untuk nanti mempermudah pemahamannya bisa kamu cek link video mengenai soal-soal penarikan di video tersendiri sehingga bisa lebih paham lagi bagaimana konsep kita, cara-cara cepat yang kita ajarkan untuk mencari kesimpulan. Kita perhatikan ada kata semua dan beberapa. Ketika jumpa semua premis yang namanya ini kuantor universal dan ini kuantor eksistensial sebagian, maka nanti jawabannya adalah tinggal sebagian. Berarti boleh sebagian, boleh beberapa, itu memiliki makna yang sama. Kemudian kita perhatikan ini sapinya kita coret. Berarti tinggal jawabannya adalah beberapa hewan ternak memakan rumput. Jadi kita bisa simpulkan, kita ambil kalimat yang ini beberapa hewan ternak. Kemudian kita ambil kata yang tersisa memakan rumput. Berarti kesimpulannya adalah yang di option B. Kita lanjut. Semua binatang karnivora bertaring,
sebagian binatang yang bertaring menyusui, sama seperti di awal. Kata semua dan sebagian mengakibatkan jawabannya dalam bentuk sebagian. Kemudian binatang bertaring juga kita coret. Binatang bertaring ini kita coret. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sebagian dari binatang karnivora itu menyusui. Jadi kalau kita perhatikan optionnya, sebagian binatang bertaring bukan karnivora, semua binatang karnivora menyusui, semua binatang yang tidak menyusui tidak bertaring, semua binatang menyusui pasti bertaring, sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Berarti kalau diambil kesimpulannya bahwa sebagian binatang karnivora menyusui, katanya sebagian binatang karnivora menyusui, ini sama artinya dengan bahwa ada sebagian lagi yang tidak menyusui. Berarti kita bisa ambil kesimpulan sebagai B, sebagai option E. Karena kita perhatikan, ini binatang karnivora, kita bagi dua. Ada binatang karnivora yang di sini menyusui, berarti ada sebagian lagi yang tidak menyusui. Jadi memiliki pengertian yang sama. Kita pilih jawabannya adalah sebagai option E. Kita lanjut. Semua peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik tidak mudah pecah. Alat makan X dibuat dari bahan plastik. Kita perhatikan bahan plastiknya bisa kita coret. Berarti kita bisa simpulkan bahwa alat makan X ini adalah peralatan rumah tangga dibuat dari plastik dan tidak mudah pecah karena sama-sama terbuat dari plastik. Kita perhatikan opsi satu persatu. A. Alat makan X adalah peralatan rumah tangga yang tidak mudah pecah. Ini benar. Alat makan X adalah peralatan rumah tangga yang mudah pecah. Salah, karena dia terbuat dari plastik tidak mudah pecah ya. C. Alat makan X adalah peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik yang mudah pecah. Ini salah, karena sudah jelas bahwa plastik itu tidak mudah pecah. Option D, alat makan X adalah bukan peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik. Ini juga salah. Alat makan X adalah bukan peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan plastik yang mudah pecah. Ini juga membuat kalimatnya salah. Maka dengan demikian bisa kita pastikan dari awal bahwa jawabannya itu adalah yang di option A. Kita lanjut. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim kepada pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? Kalau kita perhatikan di kalimat awalnya adalah kita ambil yang ini yang paling akhir ya. Surat A dibaca menjelang akhir acara, berarti A di paling ujung. Surat B dibaca lebih dahulu daripada surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Berarti kita tempatkan B-nya agak di awal, tapi bukan paling awal ya. Kemudian surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Ada dua kemungkinan bisa terjadi, E-nya itu di depan atau E-nya di belakang. Ketika kita tempatkan posisi E-nya di belakang dan si C dan D berada di antara B dan E sesuai dengan kalimat tersebut, ini akan menempatkan posisi si B sebagai posisi yang paling awal. Sementara di kalimat di awal di bawah disebutkan bahwa surat B dibaca lebih dahulu tapi bukan sebagai surat pembuka. Artinya posisi si E ini bukan di belakang tapi di depan. Jadi kita tuliskan E dan B. Kemudian ditempatkan bahwa surat C dan D dibacakan berurutan di antara E dan B. Berarti C dan D-nya di sebelah sini. Maka yang paling awal adalah posisi yang paling depan, yaitu di surat E. Maka jawabannya adalah yang di option E. Soal selanjutnya. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Neta dan kurang dari Koni. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Kita tempatkan nih perolehan suaranya paling banyak dan yang paling kanan nanti akan terpilih sebagai ketua kelas. Kita mulai dari kalimat pertama. Perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Berarti Ahmad memiliki suara yang lebih banyak daripada Koni, tapi lebih sedikit daripada Eka. Ini sudah kita gunakan. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad, berarti posisi Beta sama dengan Ahmad. Dan tidak lebih dari Eka, sesuai. Kemudian perolehan suara Dodi tidak lebih dari Neta dan kurang dari Koni. Berarti perolehan suara Dodi berada paling akhir, kemudian ada Neta dan ada Koni. Nah, pertanyaan adalah siapa yang terpilih sebagai ketua kelas, yaitu yang memperoleh suara paling banyak, yaitu si Eka. Jawabannya adalah option C.
Tadi soalnya adalah bahwa ia adalah pasangan pras dan titik. Jadi kita gambarkan dalam bentuk diagram hubungan. Jadi kita anggap ini adalah pras dan titik mempunyai anak yang bernama ia. Kemudian Fazil adalah anak pasangan Imam dan Siwi. Tidak disebutkan hubungan antara ketiga orang yang pertama dengan tiga orang berikutnya. Kemudian Pras dan Imam adalah teman sekantor. Jadi ini ada, kita mungkin di sebelahnya ada Imam dan Siwi yang mempunyai anak bernama Fazil. Maka hubungan antara Fazil dan Pras adalah, karena hubungan antara Imam dan Pras hanyalah sebatas teman sekantor, berarti antara Fazil dan Pras tidak ada hubungan kekeluargaan. Maka kita pilih jawabannya adalah tidak bersaudara. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada Piala Dunia, sejumlah 20% peserta berasal dari Eropa. Peserta dari Asia sejumlah setengah dari 20%, dan 1/10 peserta berasal dari Afrika. Berapa bagian peserta yang tidak berasal dari Asia, Eropa, maupun Afrika? Berarti yang tidak berasal dari Asia, Eropa, Afrika ini kita anggap X. Berarti seluruh peserta kita anggap di awal adalah 100%. Dikurang yang dari Eropa. Nanti dikurang lagi dengan dari Asia dan dikurang dari Afrika. Maka sama dengan 100%. Eropanya 20%. Asianya adalah setengah dari 20%, berarti itu 10%. Dan Afrika adalah 1/10, berarti 10%. Maka hasilnya adalah 100 dikurang 20, 80, dikurang 10, dikurang 10, maka jawabannya adalah 60%. Atau dalam bentuk 60/100. Tinggal kita sesuaikan dengan pilihan, kita bagi 5 atas, bagi 5 di bawah, menjadi 12/20. Maka jawabannya adalah option E. Kita lanjutkan. Di sini petunjuk soalnya adalah bagaimana mengelompokkan kata sejuk, segar, dan dingin menjadi satu kelompok. Jadi pilihannya adalah A cuaca, B musim, C hawa, D hangat, E hangat. Jadi kalau kita perhatikan cuaca itu kalau mau dibuat pembagian atau perinciannya itu adalah cuaca, misalnya mendung, cerah, hujan, dan sebagainya. Kalau musim, mungkin ada yang 4 musim tadi, misalnya musim semi, musim dingin, musim panas, musim gugur, ya, atau musim hujan, musim kemarau. Jadi poin-poin perinciannya tidak sama dengan sejuk, segar, dan dingin. Hawa, bagaimana hawa di suatu tempat? Bisa sejuk, segar, dingin, berarti hawa ini cocok. Wangi berhubungan dengan aroma, tidak sesuai. Hangat ini adalah salah satu bagian dari hawa, jadi sejuk, segar, dingin, hangat. Jadi yang paling tepat menjawab soal ini adalah dengan option C, hawa. Jadi tipsnya adalah ketika kita mengerjakan soal pengelompokan ini, kita rincikan kembali apakah contohnya tadi cuaca ya. Kita coba rincikan lagi apakah cuaca itu bisa terbagi menjadi sejuk, segar, dingin, dan ternyata tidak sesuai ya gitu ya. Jadi kita bisa mengerjakannya dengan cara seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikut. Pencuri itu mengakui tindakannya dilakukan karena ketidaksengajaan. Di petunjuknya adalah kita disuruh mencari kata yang memiliki pengertian yang sama dengan kata yang dicetak tebal. Pilihannya adalah A taubat, B murka, C maksiat, D khilaf, E dengki. Ini mungkin tidak terlalu sulit, tidak sengaja berarti sama dengan khilaf. Kita lanjutkan ke soal berikut. Komedi, tragedi. Kemudian ada pilihannya prolog, epilog, keceriaan, kesedihan, dongeng, fakta, gugup, gempita, manik, depresif. Yang perlu kita perhatikan, kata komedi dan tragedi itu seolah-olah sama seperti lawan kata ya. Komedi, lawan katanya tragedi. Kemudian prolog, epilog juga lawan kata, ceria, sedih juga lawan kata, dongeng dengan fakta juga bisa disebut sebagai lawan kata ya, dimana dongeng biasanya tidak sesuai dengan kenyataan, fakta adalah sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada, gugup dan gempita, kemudian manik, depresif. Nah, ini adalah tipe soal analogi, jadi lebih familiar apabila kita tuliskan soalnya seperti ini. Komedi, tragedi sama dengan titik-titik. Jadi kita disuruh mencari hubungan yang tepat antara dua kata yang pertama dengan dua kata berikutnya. Jadi yang paling tepat adalah bahwa komedi bercerita tentang keceriaan dan tragedi bercerita tentang kesedihan. Maka kita pilih jawaban yang paling tepat adalah yang di option B. Kita lanjut.
Banyak hal dalam hidupnya membuat ia kecewa terhadap kehidupan. Pilihannya adalah A. Marah, B. Senang, C. Trauma, D. Frustasi, E. Berduka. Petunjuknya adalah kita bagaimana memilih kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi yang ada di soal. Kata kuncinya adalah kata sifatnya ya kecewa. Jadi kecewa itu yang paling tepat dengan pilihan yang ada adalah D. Frustasi. Kita lanjut. Ini model soalnya sama dengan soal yang sudah tadi sebelumnya ya. Bagaimana mengelompokkan kata becak, motor, dan bemo dalam satu kelompok yang sama. A. Armada dagang, kemudian B. Kendaraan, C. Angkot barang, D. Angkot kota besar, E. Kendaraan bermotor. Kalau kita mau pilih yang paling memungkinkan itu adalah kendaraan dan kendaraan bermotor. Nah, masalahnya seperti ini. Kalau motor dan bemo memang sudah cocok di kendaraan bermotor, yang menjadi masalah adalah becak, di mana becak di beberapa wilayah di Indonesia ini tidak serta-merta semuanya itu kendaraan bermotor. Masih ada becak yang memakai sepeda, misalnya didorong pakai sepeda atau ditarik pakai sepeda seperti itu. Jadi tidak termasuk dalam kendaraan bermotor. Maka satu kemungkinan besar bahwa kata yang bisa mencakup keseluruhannya itu adalah yang kendaraan tanpa menggunakan motor ya. Jadi becak ini masih ada kemungkinan tidak termasuk dalam kendaraan bermotor. Lain ceritanya kalau tadi motor, bemo, kemudian misalnya ada angkot, itu seperti itu kita bisa sebut dengan kendaraan karena memakai mesin semua. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini berhubungan dengan soal sebenarnya pola bilangan, tapi disajikan dalam bentuk gambar, jadi bentuk penyajiannya saja yang berbeda. Bisa kita gambarkan atau kita buat dalam bentuk soal yang lebih familiar bagi kita semua adalah 1, 3, 7, titik-titik, 31, 63, titik-titik. Nah, mungkin soal seperti ini lebih familiar bagi kita yang sudah sering melakukan latihan soal. Namun bagi orang yang kurang latihan mungkin akan terasa bingung apa yang mau kita lakukan dengan angka-angka yang diberikan, tidak ada petunjuk yang lain. Jadi kalau kita perhatikan, bagaimana cara kita memperoleh atau membuat rumus yang memperoleh angka 1 menjadi angka 3 adalah bahwa ini dikali 2 lalu ditambah 1. Jadi 1 dikali 2 jadinya 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3 dikali 2 6 ditambah 1 hasilnya 7. Tepat seperti itu. Kita lanjutkan. 7 dikali 2 14 ditambah 1 berarti 15. 15 dikali 2 30 ditambah 1 31. Tepat ya, masih polanya seperti itu. Maka langsung kita lanjutkan ke yang akhir, dikali 2 ditambah 1. 63 dikali 2 126 ditambah 1 127. Maka jawabannya adalah 15 dan 127. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang di option B. Ini adalah beberapa soal yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Besar harapan kita dengan adanya video ini bisa membantu kalian lulus.